Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah membuat ini ya, mencoba untuk mempraktekkan bagaimana menggunakan partikel untuk membuat suatu istilahnya itu kalau saya bilang visual effect. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membuat partikel itu untuk keperluan lain. Apa itu? Ya, itu kita bisa lihat di sini nanti kita akan membuat hair atau rambut gitu dengan menggunakan particle effect itu sendiri, particle system. Nah, caranya seperti apa? Jadi sebenarnya kemarin sudah sempat saya singgung sedikit, akan tetapi mungkin belum saya berikan contoh ya. Nah, kali ini untuk mempraktekannya coba kita buat sebuah bidang terlebih dahulu. Ini saya delete ya. Oke, kemudian saya buat sebuah bidang, misalkan apa ya, oke, misalkan UV sphere seperti itu. Saya geser ke atas. Nah, sekarang coba masuk ke particle system ini ya, terus kita tambahkan partikel. Nah, kemudian di sini ada hair, kita klik hair. Kemarin kita pakai emitter, sekarang kita pakai hair, kita klik hair. Nah, secara otomatis nanti akan muncul rambut-rambut seperti ini ya, rambut-rambut walaupun bentuknya lurus, belum bisa dibilang rambut gitu untuk saat ini ya. Kita lanjutkan, klik advance untuk menampilkan opsi-opsi yang lain ya. Di sini ada beberapa opsi tapi advance-nya belum kelihatan, kita klik. Nah, ini nanti ada velocity dan lain sebagainya muncul. Nah, setelah itu apa yang perlu kita lakukan adalah kita tes apa sih yang dilakukan oleh partikel dalam bentuk rambut ini gitu. Nah, ini bisa kita klik di hair dynamic. Ini saya tarik ke atas, kemudian kita play. Nah, apa yang terjadi? Kita play di sini. Seperti yang kalian lihat di monitor, di layar monitor kalian. Nah, rambutnya akan ini gitu, akan apa namanya? Akan bergerak ke bawah masing-masing ya. Kenapa? Karena dia mengikuti prinsip Newtonian. Jadi nanti seperti kemarin ya, di sini ada fisik, di sini ada Newtonian. Ini bisa kita ubah juga, akan tetapi rambut memang cocoknya pakai Newtonian sih. Kalau pakai fluid jadinya kayak gini nih. Jadi kita cenderung ke Newtonian dulu. Kita kembali. Nah, abaikan hair dynamic ini saya hilangkan terlebih dahulu biar gak mengganggu. Saya unklik dulu. Nah, kembalikan ke frame ke 0. Nah, selanjutnya apa yang perlu kita lakukan adalah kita cek di parameter emission ini. Di emission ini di sini saya defaultnya 1000. Nah, kita coba untuk mengurangi. Apa yang terjadi? Jumlah partikelnya semakin berkurang, jumlah rambut yang dihasilkan semakin berkurang. Nah, yang berikutnya kita akan coba menggunakan ini ya, menggunakan height length. Height length-nya bisa kita tambahkan, bisa kita kurangkan. Kalau kita tambahkan jadinya seperti ini. Nah, nanti apa namanya, semakin kita tambahkan rambutnya akan semakin panjang seperti itu. Nah, kemudian apa yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah ini saya kurangkan dulu ya, jumlah partikelnya mungkin cukup 100 dulu untuk sementara, 100. Oke, jumlah partikel emisinya 100 dulu. Kemudian segmen ini apa? Segmen ini kalau bisa kita bilang rambut ini dibagi menjadi berapa segmen gitu. Misalkan segmennya cuma satu nih, 2. Misalkan segmennya cuma 2,
Hair dynamicnya saya aktifkan lagi, kemudian ketika saya play, nah jadinya kayak gini kaku. Kenapa? Karena segmennya cuma ada 2 doang. Kalau segmennya 3 gimana 3? Kita cek 3. Kemudian saya kembalikan ke 0. Nah, kalau 3 jadinya seperti ini. Kalau 4 seperti apa? Kita cek. Nah, jadinya seperti ini. 5, 6, 7. Jadi semakin banyak segmennya semakin halus gitu. Tapi ya perlu kita perhatikan juga, nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan, jangan terlalu banyak karena bisa bikin PC kita lemot gitu. Oke, seperti itu. Ini manfaat dari segmen. Hair length tadi itu ya panjangnya, yang lainnya belum penting saya rasa. Kemudian kita cek di bagian render, kita klik. Oh bukan ya, sorry, di bagian mana ya, children mana sih? Ini nih children, kita klik. Kemudian di sini ada pilihan no one simple interpolated. Nah, fungsinya buat apa? Coba kita klik simple. Nah, nanti kalau kita pakai simple itu akan muncul rambut-rambut yang sejajar dengan rambut utamanya gitu. Bayangkan satu rambut itu bayangkan tadi ada satu rambut, kemudian satu rambut itu satu rambut itu ya satu gitu. Nah, tadi kan kita punya 100 rambut nih, 100 partikel ya, 100 emisi ya. Kemudian kita pakai simple. Ketika kita pakai simple, nanti masing-masing rambutnya 100 tadi itu akan menduplikasikan dirinya. Kalau kita menggunakan simple itu semuanya sejajar. Nah, oleh karena itu kita coba lihat di sini. Kita perhatikan perilaku khususnya gitu. Kalau kita pakai simple gimana? Kita cek ya. Kita cek lebih dekat lagi. Nah, ini sejajar semua nih. Kita lihat ini sejajar semua. Jadi induk dan child yang dihasilkan, child itu nanti yang induk ke ini ya, rambut utama itu nanti jadi sejajar semua. Nah, bagaimana kalau interpolated? Kita klik. Nah, interpolated ini lebih bagus ya. Jadi nggak semuanya sejajar, nanti bisa dicek sendiri. Kemudian entah simple atau interpolated, nanti akan ada bedanya. Nah, sekarang kita lihat di sini ada parameter display amount. Yang penting ya di sini display amount. Kita coba buat, saya perbesar dulu. Oke, nah kayak gini. Display amountnya saya maksimalkan mungkin sekitar misalkan 100 gitu ya. Nah, jadinya rambutnya menjadi lebat. Jadi kita tidak hanya bergantung pada ini saja ya, jangan bergantung pada number of emission karena ini nanti bikin berat. Nah, nanti kita bergantung pada salah satunya adalah display amount ini juga untuk menambahkan jumlah anakan dari rambut yang sudah kita buat. Nah, sekarang ini saya kembalikan lagi, misal jadi 30. Oh, jangan 20. Oke, 20 ya. Kita anggap 20. Kemudian kita masuk ke velocity, bukan velocity, apa ya, saya lupa. Di bagian hair dynamic kita klik. Nah, di structure ini ada stiffness.
Nah, stiffness itu buat apa? Stiffness itu sebenarnya buat tingkat kekakuan dari rambut gitu. Nah, misalkan kita 0,5 maka jadinya kayak gitu. Kalau misalkan kita perbesar lagi kayak gimana sih? Kita cek ya dari awal ya. Oke, kemudian kita play. Nah, seperti itu. Sangat stiff sekali. Begitu stiffnessnya saya kurangin, mungkin jadi sekitar 3,7 gitu kan. Nah, ini dia akan turun, rambutnya akan turun. Semakin kecil stiffnessnya semakin gampang turun, rambutnya semakin nggak kaku gitu. Kalau stiffnessnya semakin besar, rambutnya akan semakin kaku, seperti itu. Segmennya bisa ditambahkan lagi jumlahnya nanti kalau misalkan terlihat seperti kurang natural gitu kan, segmennya kita tambahkan di sini. Kita cek dari detik ke 0. Oke. Dan satu lagi, saya minimize semua dulu. Saya kembali ke bagian ini ya, ke bagian ini children ini. Nah, ini saya buka di sini ya, mungkin saya pakai interpolated ini dulu, kemudian saya klik clamping. Oke, clamping. Nah, di clamping ini ada opsi roughness, king, kemudian clamp noise, ada clamping, kemudian ada parting. Nah, sekarang kita cek di bagian bawah, kita cek di rambut bagian bawah. Kita ini dulu ya, kita pause dulu mungkin segini. Nah, sekarang kita pilih clampingnya ini, kita ubah, kita maksimalkan, tek. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Jadi parameter clamp ini membuat si rambut ini saling ujungnya saling berkelompok gitu, seperti ini. Kalau shape-nya saya gedein, maka akan rambutnya ini akan semakin melebar. Maksudnya melebar itu melebar jarak antar rambutnya. Jadi semakin kecil, semakin seperti ini ya. Semakin rengket-rengket, semakin mendempet. Kalau misalkan saya perbesar, semakin lama semakin ini semakin melebar. Ini clamp, jadi kalau clampnya saya hilangkan nanti normal kembali seperti ini. Pak, clampnya ini buat apa? Bisa misal bikin rambut kayak Vegeta atau Goku kayak gitu ya. Terus kemudian stiffness-nya nanti kita bikin apa namanya, stiffness-nya kita bikin maksimal gitu. Misal tadi di mana stiffness itu ada di hair dynamic, kemudian nah ini kita bikin misalkan kayak gini, jadi kayak rambut landak nanti. Nah, saya play, nah kayak gini nih jadinya. Jadi inilah stiffness gitu, inilah stiffness, tingkat kekakuan rambut. Kita spasi dulu, kemudian kita balik ke shape-nya ini mungkin saya sesuaikan. Nah, kayak gini ya. Semisal jumlah ininya kurang, mungkin kita jumlah childnya kurang, kita tambahkan mungkin sekitar di sini display amount-nya kita tambahkan. Sorry, bukan render amount ya, display amount. Nah, seperti ini. Jadi biar lebih banyak rambut yang diinstansiasikan. Kemudian di sini ada roughness. Di sini juga cukup berpengaruh, nanti silahkan dicoba-coba, setiap parameter pengaruhnya beda-beda ya. Ini misalnya uniformnya saya ubah-ubah nih, jadinya kayak gini. Rambutnya semakin gak uniform, semakin diperbesar. Kalau semakin kecil ya kembali seperti normal gitu. Kemudian size-nya juga ini bisa kita ubah-ubah. Saya bikin satu dulu. Nah, shape random. Oke, random ini terkait dengan ini ya, apa namanya, childnya ini nanti ukurannya seberapa gede gitu randomnya.
saya bikin 0 dulu, saya bikin sama semua, sorry. Kemudian di king type kita lihat di sini ada beberapa pilihan, nanti ada spiral, jadi ini tipe ininya ya, tipe rambutnya. Kemudian ada braid, kalau braid seperti ini. Kemudian kalau wave seperti ini. Kemudian kalau radial, curl, nothing. Kita coba pakai yang nothing dulu. Oke, kemudian kita masuk ke bagian render. Oh bukan, ternyata bukan ini, saya salah. Saya kembalikan, saya kembalikan 3. Saya nyari sebenarnya itu nyari ininya nih, apa namanya, parameter yang bikin hasil rendernya itu kelihatan smooth gitu, kelihatan smooth. Ada di sini, tapi saya lupa letaknya di mana. Hair shape bukan ya. Field wake sama seperti kemarin, field wake ini nanti ketika gravitasinya kita turunkan, kayak gini ya. Nah ini jadinya nggak ada gravitasi semua, makanya jadi naik semua. Ini gravitasinya kita maksimalkan dulu. Nah selanjutnya sebenarnya saya pengen nyari ini loh, apa namanya, bukan di sini ya. Size bukan, shape bukan, velocity bukan juga. Sebenarnya mirip sama segmen sih, akan tetapi di sini maksudnya bukan di segmennya yang saya perbanyak, tapi view-nya aja gitu, view-nya jadi lebih halus gitu. Nah itu ada, nah ini view port display, kita klik strand step-nya, jadi semakin gede nanti semakin kelihatan halus. Saya spasi dulu, sepertinya cukup berat ya. Nah mungkin segini aja lah, 2, nah 3. Sorry, salah, rendered. Oke, ini sudah benar. Kemudian tinggal mungkin yang lain kita cek, sepertinya sudah. Nah ini adalah bagaimana cara kita untuk apa namanya, menggunakan si hair particle gitu. Jadi kita bisa memperlakukannya dengan cara seperti ini. Pak, kalau stiffnessnya saya ini gitu, gimana? Stiffnessnya saya kurangin gitu, bisa. Kalau stiffnessnya dikurangi nanti secara otomatis dia akan turun gitu rambutnya tuh. Misal saya kurangin jadi, oh bukan, jangan 00 banget juga lah. Nah mungkin kalau satu kayak gini ya. Nah nanti kita bisa sesuaikan lah parameter-parameter ini gitu, jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing.
Di fisik ada yang perlu saya tambahkan lagi? Sepertinya nggak ada. Kemudian di viewport display cukup saya rasa. Kemudian di children ini sepertinya juga cukup. Hair shape cukup, field weight cukup, force field setting nggak perlu karena kita nggak pakai apa-apa, nggak pakai force fieldan. Nah sekarang kita tinggal main di segmen aja. Nanti misalkan kita butuh ini ya, butuh perlakuan khusus, misalkan rambutnya kan jadi kayak gini nih. Kalau kita ngelihat ini loh, ini seolah-olah nah ini ada segmen-segmennya, ini masih terlalu ketara gitu. Ini nih yang saya tunjukkan dengan mouse ini, jadi belok-belok rambutnya itu masih terlalu ketara gitu. Nah cara menghilangkan itu gimana? Yang pertama tadi bisa pakai ini ya, bisa pakai yang saya tunjukkan tadi. Kita pakai ini, mana ya, kok hilang? Saya minimize semua dulu ya biar nggak bingung. Kebanyakan parameter sih. Oke, viewport display. Nah seperti ini. Tapi sayangnya semakin gede viewport displaynya, semakin gede emang semakin bakal halus gitu di sininya, tapi semakin berat juga untuk di render. Jadi kalau komputernya dewa ya silahkan. Ini komputer saya aja mungkin masih lemot kayak gini gitu. Kalau komputernya biasa-biasa aja, jangan terlalu gede stepnya, strength stepnya jangan terlalu gede ya. Kita cukupkan, mungkin kita cukupkan sekian banyak supaya komputernya juga nggak lemot. Kalau dua kayak gini, bagusnya sih gini sih, mungkin sekitar 3 atau 4 gitu, saya rasa sudah cukup. Kemudian mau memperhalus lagi di bagian segmennya ditambahkan silahkan. Nah semakin segmennya semakin banyak semakin halus, tapi semakin berat juga sayangnya gitu. Jadi trade off-nya juga seperti itu. Nah kita lihat ya kayak gini ya. Oke, ini cara menggunakan hair, dan bisa kita kasih force field sebenarnya sih. Tapi untuk part ini mungkin saya cukupkan sekian. Saya cuman melakukan pengenalan terhadap ini dulu, terhadap particle emission yang hair ini terlebih dahulu. Nanti kita akan coba untuk menggunakan istilahnya itu bisa saya bilang yang pertama itu nanti kita akan coba menggunakan sculpting sudah pernah mencoba ya, tapi sculpting ini saya khususkan nanti. Sculpting bukan sculpting untuk ini, bukan untuk bukan untuk bidang muka gitu, tapi sculpting khusus untuk hair. Jadi khusus untuk hair, khusus untuk rambut, khusus untuk istilahnya itu nanti kayak kita itu pernah pakai ini ya, sisir rambut ya. Nah kayak gitu kurang lebih. Jadi kita bisa menata rambutnya ini dengan menggunakan sculpting. Kurang lebih seperti itu. Kita akan lanjutkan di part berikutnya. Untuk part pertama ini saya cukupkan sekian untuk cukup mengenal penggunaan particle hair ini saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali ada yang perlu ditanyakan nanti bisa ditanyakan sama saya langsung aja. Saya cukupkan part kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.